alam adalah rumah bagi semua kehidupan. Semua berhak tumbuh, hidup, dan bahagia. Tidak terusik, tidak kekurangan, dan tidak juga kelaparan. Tapi, mampukah kita hidup tenang dan damai dalam satu rumah yang sama? Saya biasanya dipanggil Sartam. Namun diam-diam warga di sini ternyata mempunyai julukan lain untuk saya. Petani aneh, begitu katanya. Kok ada ya orang yang aneh seperti Pak Sartam? Udah capek-capek bekerja pagi sore, kok malah hasilnya masih dibagi-bagi dengan monyet liar. Aneh toh? Ya, saya suka memberi hasil panen kepada monyet. Terserahlah orang mau bilang apa. Bagi saya ini hanya berbagi. Saya begini bukan karena saya sudah merasa kaya. Lah, ini tanahnya juga cuma pemberian dari pemerintah untuk warga Transmigran seperti saya. Di tanah inilah kemudian saya tanami kakao atau pohon coklat. Jadi setiap panen saya bagikan coklat-coklat hasil kebun saya untuk monyet. Siapa tahu dengan begitu monyet-monyet tidak kelaparan dan tidak merusak kebun saya. Monyet ini termasuk ama berat lah, ama jahat. Nah, pasti petani gelisah memikirkan itu, jadi terpaksa binatang ini diusir. Maunya petani ini dimusnahkan umumnya. Tapi saya pikir sendiri, monyet itu juga makhluk hidup. Jadi saya masih ada kasihan sedikit, cuma saya kasih minggir saja supaya jangan sampai merusak saya punya tanaman. Yang penting dia hidup, saya berhasil. Awalnya untuk bertani di sini lumayan susah karena di sini tanahnya berbukit. Tapi saya tetap optimis, pasti bisa. Sampai akhirnya saya mencoba cara pertanian ramah lingkungan. Salah satunya dengan membuat terasering. Nah, itu prinsip dasar dari terasering itu. Jadi bagaimana petani mengurangi kemiringan lahan sehingga dia bisa mengurangi pengikisan tanah sehingga air tersebut bisa dimanfaatkan oleh tanamannya. Jadi kita menggunakan bumi ini kita gunakan untuk bercocok tanam, untuk menghasilkan makanan dan menghasilkan uang. Tetapi lingkungan juga kita jaga supaya dia tidak rusak. Ya, masalah terasering ini waktu itu saya cuma lihat-lihat kalau ke kebun, lihat punya orang. Oh, ini kok bagus. Nantilah aku bikin di kebun saya. Setelah itu saya bikin, alhamdulillah
bisa dibawa sampai ke sini. Tapi kan kalau bikin terasering itu tanahnya harus dibuat bertingkat-tingkat. Jadi harus digali. Karena tidak bisa menyewa orang lain untuk membantu, ya saya kerjakan sendiri. Jadi selama 10 tahun saya berusaha mencangkul tanah seluas 2 hektar untuk membuat teras ering. Udah tua, masih ngotot bikin teras sendiri. Ngotot untuk ngasih makan monyet. Hasilnya masih dirusak dan monyet. Walah, Pak. Jangan nih. Pak, pulang. Sama apa ini? Nyate. Ya seandainya Pak Sartam, dia itu suami aku yang baik, bertanggung jawab. Saya sebagai istri, ya ikut saja. Udah. Di sini monyet dianggap sebagai hama yang harus diusir. Karena kalau tidak diusir pasti habis semua tanaman di kebun. Bisa rugi besar nanti. Karena itulah dahulu ada banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat agar monyet-monyet ini jera dan tidak datang lagi. Bahkan pernah ada yang memilih cara ekstrim dengan diburu menggunakan senapan. Ya, ditembak. Itu orang yang mau berburu mengintai dulu. Paling tidak mau berburu jam 10 siang, jam 7 sudah ada di hutan. Kalau tidak nggak ketemu, soalnya tajam sekali itu mata monyet. Kalau yang pakai senjata, dia itu nggak kempan, lebih kebal daripada manusia. Yang kena cuma punggung kayak atau sebelah kanan atau sebelah kiri, itu cuma dilihat-lihat begini. Ada juga yang memasang jebakan pagar kawat. Petani di sini umumnya pasang setrum, kawat kabel yang dari listrik. Itu 1-2 kali masih dia bisa menyentuh, pun tidak mati. Tapi setelah 2-3 kali sudah biasalah. Jadi bisa loncat ke atas atau masuk ke dalamnya, di bawahnya kawat itu. Itu seandainya cuma 1 jalur kawat, seandainya 2 jalur atau 3 jalur sampai kadang-kadang 5, 6 sampai 7, 8. Jadi sampai tinggi 2 meter begitu masih bisa bagaimana cara dia.
yang cari pohon yang lain untuk meloncat masuk ke dalam setrum. Ada yang langsung terbang, loncat begitu, masuk ke sana. Hama adalah konsep antroposentris sebenarnya. Itu konsep yang dibawa oleh manusia. Karena ya secara bioekologi makaka heki makan buah di hutan. Tapi ketika hutannya rusak, berganti dengan kebun, ya mereka masuk ke kebun untuk mengambil makanan. Karena kita tahu bahwa satwa liar tidak mengenal teritori administrasi seperti manusia, bahwa ini bukan kebun saya tidak akan bisa memasuki. Sebenarnya sampai hari ini belum ada penelitian mendalam tentang bioekologinya makaka heki. Tapi para peneliti itu mengambil pendekatan taksonomi karena makaka heki itu dekat dengan makaka nigra sen, sama makaka tongkaina. Jadi kemungkinan besar makaka heki itu juga termasuk primata sosial yang hidup berkelompok. Untuk perilaku dia diurnal atau lebih aktif pada siang hari. Hidup di atas pohon atau arboreal, tapi juga semi terestrial karena turun juga ke lantai hutan untuk mengambil makanan. Kalau pakai pendekatan taksonomi mungkin juga jenis pakan utama dia frugivore atau pemakan buah, tapi ada beberapa laporan juga mengkonsumsi pucuk daun dan lain-lain gitu. Sebenarnya makaka itu tidak akan merusak sebenarnya dalam tanda kutip ya, karena dia akan mengambil yang bisa dimakan saja sebenarnya. Tapi ya karena dia memang ke satu kelompok kepadatannya tadi itu ada yang bilang 20 sampai 50, ada yang sampai 80 ekor. Jadi kita bisa bayangkan kalau dalam satu kelompok ada 50 ekor, taruhlah begitu, kemudian turun ke kebun warga, ya secara perspektif manusia kita akan bilang rusak kan tentu saja. Di IUCN untuk status populasi, makaka heki ini masuk dalam daftar merah. Kategorinya vulnerable atau rentan. Jadi populasinya kan habis rentan, endanger, terancam, baru critical endanger, sangat terancam. Jadi kita tidak tahu sampai berapa lama lagi dia bisa punah di alam kan kalau tekanannya terus berlangsung. Maka dari itu dengan kemudian hidup koeksisten atau berdamai dengan manusia, maksudnya berdamai dengan satwa liar termasuk monyet, dengan menyediakan misalnya pohon untuk makan, misalnya kalau langkah yang paling ini ya, itu termasuk upaya dalam melestarikan populasinya si makaka heki. Dengan melestarikan makaka heki yang saya bilang tadi, karena dia sit dispersal, kita juga ikut melestarikan lingkungan tentu saja. Itu malahan bermasalah ketika kita memberi makan satwa liar, tidak hanya makaka heki, hampir semua satwa liar akan membentuk dependensi atau ketergantungan. Karena kita sering beri makan, monyet tahu bahwa di situ ada makanan dan mereka akan sering datang. Itu yang sebenarnya menciptakan konflik sebenarnya. Saya dulu masih banyak kesalahan yang saya lakukan. Saya numpuk makanan untuk dia. Saya kadang-kadang ngasih makanan yang lain untuk dia, tapi terpaksa dia itu masih mengganggu penghidupan saya. Jadi memang kira-kira benarnya begini saja. Udah saya kasih itu lahan sebagian untuk dia. Kalau dulu saya berkonflik dengan monyet karena mereka sering merusak hasil panen
Alhamdulillah, setelah berbagi lahan dengan monyet, sekarang saya bisa menikmati hasil 1 hektar kebun coklat yang tersisa, tanpa ada lagi buah coklat yang dimakan atau dirusak oleh monyet-monyet. Ya, walaupun pendapatannya tidak sebesar dulu, tetap saja saya bersyukur. Nggak masuk akal. Tanah 1 hektar kok dikasihkan monyet. 1 hektar kan lebar. Dan nanti mau makan apa? Untuk menutupi pendapatan yang kurang, saya juga mencoba menerapkan agroforestry atau tumpang sari. Jadi selain tanaman coklat sebagai tanaman utama, di sini saya juga menanam tanaman lain seperti rempah-rempah, durian, langsat, rambutan, dan aren. Dari sinilah saya menutupi pendapatan yang kurang. Rempah-rempah saya jual ke pasar setiap minggunya. Sedangkan nira saya olah menjadi gula aren. Hari-hari. Misalnya 2 hari 1 kali 1 toki. Nanti 2 hari 1 kali saya goyang. Kan sambil musik enak toh. La 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 la. Itu sambil musik, sambil bergoyang, itu aren. Nanti selama bergoyang dan patoki 2 atau lewat, 2 bulan atau lewat, itu baru dipotong. Setelah sudah ada ini bunga-bunga keluar, buka begitu, saya potong. Ternyata setelah saya potong keluar air. Ini memang betul orang-orang di sini karena doanya ini pakai musik-musik. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ini bantu Bu. Ya. Untuk membuat gula aren biasanya dibantu oleh istri saya. Agak sulit memang, butuh waktu berjam-jam. Tapi hasilnya juga lumayan, bisa menutupi kebutuhan sehari-hari. Bisa juga menyekolahkan 4 orang anak saya. Masalah berbagi rezeki ini saya itu sudah kasih tahu sama istri bahwa istri saya kurang menyadarilah kenapa bapak ini orang capek-capek sendiri mau dibagikan dengan makhluk lain. Jangan begitu istri. Soalnya namanya orang bagi rezeki itu akan ada yang menggantinya. Jadi siapa tahulah nanti diketahui sama Allah baru diganti rezeki yang lain. Yang ini kek, yang itu kek. Jadi sekarang bersyukur saja dengan Yang Maha Kuasa supaya dapat pengganti yang lebih banyak dari yang saya kasihkan. Jalannya kering juga itu masih basah. Assalamualaikum. Salam. Mari masuk. Apa ini? Lagi sudut tuh Pak. Ngapain santai di rumah. Sebelumnya saya sudah khawatir Bapak mau membagikan lahan untuk monyet. Tapi aku khawatir nanti aku makan apa.
Tapi enggak apa-apa, nanti ada yang ganti dari Allah. Ganti-ganti uang, tapi diganti berkah. Alhamdulillah dapat dua-duanya. Padahal semua yang saya lakukan ini memang hanya niat ingin berbagi. Walaupun saya tahu saya masih berkekurangan, tapi saya berusaha untuk terus memberi. Dan akhirnya saya mendapatkan hal-hal yang lebih. Ada penghargaan inspirator lingkungan dari Bupati Pohuwato karena penerapan sistem pertanian berkelanjutan yang sudah saya lakukan. Ada juga penghargaan internasional, katanya saya pahlawan lingkungan. Alah, pahlawan apa? Saya cuma petani coklat biasa kok. Jadi penghargaan Nature Hero ini diberikan ke Pak Sartam oleh BirdLife International atas kriteria bahwa aksi atau tindakan yang mendorong upaya penyadartahuan terhadap isu konservasi, kemudian perlindungan spesies kunci dan perlindungan habitatnya. Jadi Pak Sartam ini bersaingnya sebenarnya bukan hanya dengan champion-champion yang ada di Indonesia begitu ya, tapi juga di berbagai negara di mana mitra-mitra BirdLife International juga ada. Setelah mendapat penghargaan, banyak yang bertanya, kenapa saya mau berbagi dengan monyet? Padahal saya kekurangan. Ya, saya juga bingung harus menjawab apa. Dunia ini bukan hak atau bukan milik saya sendiri, jadi milik semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi marilah sama-sama hidup, sama-sama berbagi, dan sama-sama mulia di dunia dan di akhirat. Jadi saya tetap berbagi dengan makhluk yang lain, biarpun saya ini masih banyaknya kekurangan untuk masa depan saya. Mudah-mudahan bahagialah bersama kita.